Terima kasih Bapak, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nggak tahu siapa yang mutusin aku pembicara sekarang ya. Semua. Oke, kita akan baca Amsal 16 ayat 5. Kalau ada yang bisa buka, atau nanti saya akan bacakan buat kita semua ya. Amsal 16 ayat 5, firman Tuhan buat kita. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, semua orang sombong dibenci Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Ya, mudah-mudahan temanya itu, ya ternyata kesombongan itu adalah dosa. Jadi ada yang bilang dosa yang utama, padahal dosa itu sebenarnya sama ya, semua dosa ya, dosa besar atau kecil. Tapi memang ada yang mengkategorikan, atau ada 7 katanya dosa yang utama, atau dosa dosa Seven sin. Ya kan? Mungkin kalau pernah teman-teman nonton film Seven. Ya, Brad Pitt itu kan tentang 7 dosa yang ya menurut film itu sih yang paling dibenci Tuhan. Ya, yang nomor satunya ternyata kesombongan. Iri hati, kemarahan, ketamakan, nafsu birahi, rakus, kemalasan. Nah, ternyata dari sini sebenarnya ini sepertinya tidak ada dalam hukum kita yang melarang sombong. Misalnya ada undang-undang pasal berapa bagi yang membuat sombong akan dihukum 2 tahun penjara, itu nggak ada. Kalau mencuri, membunuh, apa itu ada. Sombong ini nggak diatur. Jadi sombong ini benar-benar adalah sikap hati. Nah, jadi ini bukan untuk khotbah ya, jadi untuk bahan kita nanti diskusi ya, kita nanti sharing nanti ya. Jadi sombong itu adalah seperti membusungkan diri dengan angkuh, bahwa dialah yang paling tahu, dialah yang paling benar, gitu. Jadi ini adalah dianggap perbuatan keji oleh Tuhan. Ya. Dan sombong ini adalah dosa yang pertama. Jadi menurut beberapa ahli nih, dosa dari segala dosa lah katanya kesombongan ini. Jadi karena kesombongan inilah Lucifer katanya, yang malaikat Tuhan, bisa jadi karena dia pengen sama seperti Tuhan, bahkan melebihi Tuhan, dia jatuh. Demikian juga manusia jatuh pertama kali ke dalam dosa itu kan ya bukan semata-mata ya dia karena makan buah itu, buah terlarang itu. Tapi sebenarnya karena ada keinginan yang dia akan sama seperti Tuhan. Ya, dan ya banyak juga. Babel itu juga sama, dia mau sama seperti Tuhan, dia bikin menara yang mau mencapai langit. Dan banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab itu jatuh karena kesombongan ini. Sombong karena pengen itu. Karena memang kesombongan ini ya karena ya mungkin kesombongan ini adalah ciri-cirinya itu pertama kan karena dia bisa menentang atasannya. Ya kalau kita mau melebihi Tuhan gitu ya. Atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari pengen menentang bosnya gitu. Jadi itu juga itu kesombongan itu. Jadi merasa paling benar. Nah, ini juga ciri-ciri kesombongan ini, merasa paling benar. Terus suka pamer pencapaian, gitu, pameran itu ya, terutama di medsos gitu ya. Kita agak susah membedakan orang ini bersyukur atau sombong gitu ya. Misalnya puji Tuhan, puji terima di sini, pintar, dan lain-lain itulah kan. Jadi itu adalah salah satu katanya ciri-ciri kesombongan gitu kan. Terus begitu juga mungkin ada, ini bisa kita diskusikan nanti, paduan suara setelah menyanyi gimana, bagus nggak tadi kami nyanyi gitu kan. Itu kadang-kadang bilang, oh, nyanyi buat Tuhan atau buat siapa gitu kan. Nah, jadi ini tanpa kita sadari ternyata kesombongan ini itu yang menjadi merupakan dosa ya. Seperti tadi itu bikin waduh terima kasih puji Tuhan anakku keterima di ITB misalnya. Terus ada yang muji, wah bagus ya, memang dia ini dari kecil udah pintar kayak bapaknya. Kayak opungnya juga pintar, jadi pintar semuanya. Jadi orang hari ini sombong atau bersyukur gitu kan. Nah, itu tanpa kita sadari gitu ya. Berbagi sukacita.
Ya, nah makanya jadi ini sebenarnya untuk kita diskusikan ya, belum tentu juga ya, karena ya kita atau saya menyadari, saya juga mungkin ya berarti saya juga pernah sombong ya gitu, pernah jatuh ke dalam kesombongan tanpa kita sadari gitu ya. Terus ada yang terus berbicara terus namun nggak mau mendengar katanya. Ini juga salah satu ciri kesombongan katanya. Oh, ngomong aja terus dia nggak mau mendengar orang gitu kan, anti kritik gitu. Jadi kita ini memang pada dasarnya sangat rentan dengan dosa kesombongan ini. Nah, beberapa raja Israel itu yang awalnya baik, ya setelah dia berhasil, dia menjadi besar, dia jadi sombong. Di situ dia jatuh. Ya, ada raja yang akhirnya dia tidak sebagai imam, dia membakar ukupan, akhirnya ada yang jadi sakit kusta, gitu kan. Tapi yang luar biasa adalah setiap orang yang mau dihukum Tuhan, begitu dia merendahkan diri, merendahkan hati, mengakui Tuhan, itu banyak yang dikembalikan lagi. Ya kita tahu misalnya Nebukadnezar gitu kan, 7 tahun, kalau menurut orang 7 tahun itu 7 masa dia jadi kayak sama dengan kambing atau sapi ya, dia makan rumput apa gitu. Tapi begitu dia mengakui bahwa dia memang orang yang rendah, dia mengakui keagungan Tuhan, dia dikembalikan lagi gitu. Jadi sangat luar biasa sebenarnya akibat dosa kesombongan ini, tapi luar biasa juga kita kalau kita datang kepada Tuhan merendahkan hati dan diri kita, hati dan pikiran kita. Jadi itulah mungkin yang sedikit mengenai kesombongan ini. Jadi lebih banyak ini sebenarnya diskusi buat kita sebenarnya jadi yang sombong nggak? Seperti tadi misalnya belum tentu juga ya kalau nyanyi misalnya core itu kan salah satu contoh, ini belum tentu juga kayak gitu. Kita perlu diskusi gimana lagu kami tadi bagus nggak gitu kan? Kau lihat nggak aku tadi nyanyi ya gitu kan? Kau dengar nggak suara? Iya, padahal paduan suara itu kan harusnya suara yang padu gitu ya. Tapi kau dengar nggak tadi suaraku? Ya aku dengar sih 40 orang tadi gitu. Nah, ya, begitu juga kadang-kadang Sintua juga gitu. Habis marahin nggak gimana? Bagus nggak suaraku tadi katanya. Ini sebenarnya memuji Tuhan atau memuji diri gitu kan? Nah, jadi ini mungkin kita perlu pengalaman sharing dari kita lah, dari teman-teman ini melihat dari apa namanya dari kehidupan kita sehari-hari. Kita orang yang sombong apa enggak sih? Gitu loh. Dari tingkah laku kita, ucapan kita, ya mungkin dalam hati kita. Karena sombong ini seperti aku bilang nggak tahu nanti mungkin limbong nanti benar nggak sih ada kata orang itu nggak ada katanya di hukum positif kita bahwa barang siapa yang berbuat sombong akan dihukum 2 tahun penjara, itu katanya nggak ada. Tapi akibat dari sombong itu bisa luar biasa, bisa orang jadi iri hati, bisa jadi membunuh, ya kan, bisa jadi yang lain-lain gitu. Jadi itu makanya mungkin 7 dosa utama itu kenapa? Kalau aku lihat ya, kesombongan, iri hati, kemarahan, ketamakan, nafsu birahi, rakus, kemalasan, itu semuanya dalam hati. Begitu dikeluarkan. Ketika Tuhan Yesus bilang ada perintah jangan membunuh. Tapi kalau kau benci sama saudaramu, itu udah lebih dari membunuh. Mungkin jangan berzina, kan. Tapi kalau kau udah mengingini itu udah jauh lebih berzina. Artinya di dalam hati itu yang luar biasa dosanya. Kalau hanya kita sombong kan nggak ada. Siapa yang tahu? Kalau aku sombong di sini kan paling-paling kalian bilang, sombong banget sih. Cuman itu aja kan. Nggak bisa kalian adukan aku ke polisi. Mengadukan nih karena kalau aku jadi tidak menyenangkan, kalian bisa adukan ke polisi. Kalau aku mencuri, apalagi gitu kan. Tapi kalau aku sombong, misalnya manggil sombong, paling-paling kalian bilang sombong banget sih, gitu kan? Itu paling-paling kalau aku datang, udah datang yang sombong kita pergi, hanya sampai di situ aja. Nah, jadi dosa utama ini adalah semuanya benar-benar ada di dalam hati kita. Nah, itulah yang dibenci oleh Tuhan. Itulah yang sampai dibilang ini 7 dosa utama. Walaupun sebenarnya semua dosa itu katanya sama aja, yang namanya dosa berdosa. Jadi itu mungkin hanya pengantar aja karena memang nggak banyak-banyak nih. Sekarang kita diskusi lah. Ya pertanyaan pertama, saya orang yang sombong nggak sih dalam bermedsos, berteman, berbicara, atau ada nggak yang menurut teman, jangan-jangan aku juga orang yang sombong ternyata kan, mangiring sih, botaknya aja yang keren gitu kan, udah botak keren lagi gitu kan, atau yang lain-lain. Jadi mungkin itu aja pengantar buat kita, bukan renungan lah, bukan khotbah, tapi untuk jadi bahan diskusi kita lah. Jadi kita perlu sharing lah, nggak tahu dimulai dari ya kan, atau ada dari teman lah, dari Bang Hotman nanti terakhir lah, dari Marta lah dulu. Apa? Mama Kial dulu. Kira-kira dari itu tadi mengenai kesombongan itu.
Siapa katanya? Mama Kiel dulu katanya. Marta. Iya. Oh, kita duluan. Oh. Kayaknya karena kami sombong apa ya? Apa karena kami sombong baru bisa nge-zoom gitu ya? Makanya ditunjuk paling pertama. Hai Kiel. Halo Kiel. Halo Kiel. Atau Apa pertanyaannya? boleh sharing, boleh apa gitu kan? Sombong ini. Nah, ya itu aku makanya beberapa kali aku bilang kalau suruh posting ke FB, aku emang lagi menahan diri untuk tidak posting macam-macam di FB. Sekarang aku lebih banyak ke IG. Karena apa? Di IG aku lebih sedikit teman-temannya dan lebih banyak jualan sih, gitu kan. Jadi ya paling foto 1-2 gitu, tapi enggak seperti dulu ya semua gitu. Dulu sih awal-awal ber-FB ya kayak model yang suka kita ngomongin itu, semua kehidupan terpapar di FB gitu kan. Mau makan ada di FB, mau nganter orang tua ke rumah sakit posting di FB, mau ngapain nganter posting di FB. Dulu sih awal-awal baru punya FB norak gitu ya kayak gitu. Tapi terus makin kesini sih makin males ya, paling like gambar orang gitu, atau nge-share yang kayak paduan suara, lagu yang bagus, apalah gitu, yang gitu-gitu. Lydia ya? Iya, lagu-lagunya Lydia, Kor Amal lah, gitu-gitulah. Kalau di IG lebih ke cerita dan jualan. Gitu. Nah, nggak tahu ya kalau misalnya nih kayak gini, kita habis PA, ada makan-makan apa gitu, terus aku posting nih di IG. Sebenarnya sih tujuan aku cuma pengen cerita, nyaingin si Butet bikin cerpen, gitu kan. Tapi nggak tahu itu dianggap kesombongan atau enggak gitu. Sebenarnya cuma pengen cerita aja gitu. Ya, tapi sebatas itu, nggak semua hal ada di situ juga. Gitu. Nah, nggak tahu itu dianggap kesombongan apa enggak. Mungkin ada orang yang menganggap itu sebuah kesombongan juga kali ya. Mentang-mentang PA kalian ada makan-makannya jadi posting-posting, nggak tahu juga ya. Gitu ya. Iya, kayaknya makan-makan mulu gitu, nggak tahu juga kalau itu dianggap kesombongan ya. Iya. Ya kan? Iya. Lagi nikmat bener gitu kan. Sombong sih. Mungkin ada orang lain yang ngelihatnya mungkin juga sombong amat sih PA-nya pakai acara makannya sama semua gitu. Mungkin aja sih ada yang nganggap sombong gitu kan. Gitu. Maksudnya gini, kalau kesombongan karena kayak kata Bang Mapur tadi, itu kan di dalam hati gitu ya. Sifatnya subjektif. Yang buat aku biasa-biasa aja, mungkin buat orang lain udah dianggap sombong. Yang buat aku, gue cuma pengen cerita loh, ngasih tahu gitu. Tapi buat orang lain mungkin itu norak banget sih, gitu aja diumum-umumin gitu. Kan nggak tahu juga. Gitu. Ya gitu, kalau menurut aku sih. Ya, jadi memang kesombongan itu memang kita sebenarnya lebih ke ya dalam hati kita. Kita sebenarnya niat sombong apa enggak sih gitu kan? Jadi benar juga, bukan berarti kalau orang main medsos itu orang sombong, enggak. Jadi dia mungkin bisa jadi dia mau berbagi sukacita, ya kan? Dia bisa, ya dia mau menunjukkan dia lagi bersukacita supaya teman-teman ikut bersukacita. Jadi bukan berarti seperti aku bilang semua yang main medsos itu sombong, enggak juga. Jadi lebih ke sikap hati kita sebenarnya. Bukan, tapi kalau memang tujuan kita biar orang lain tahu, biar orang ange gitu kan, kata orang Medan gitu kan. Nah, itu yang mungkin ya, mungkin. Boleh nggak tahu, live apa maksudnya live? Modus. Enggak.
Ya, ya. Ya, ya, ya. Nah, di sini kan perbedaan sudut pandang dong. Iya, makanya aku bilang subjektif, ya kan, subjektif. Jadi tergantung orangnya dan tergantung yang melihat juga, gitu kan? Bener nggak? Kalau ya kita nggak tahu. Nggak tahu jawaban. Betul. Ya, bisa jadi. Betul, bisa jadi. Nah, memang persoalannya adalah karena itu tadi tidak ada hukum yang mengatur sombong itu. Jadi memang itu balik lagi memang Tuhan yang menilai itu dan dia yang tahu itu ya tujuannya. Karena kita kan nggak bisa bilang, kalau kau 4 kali kalau ada misalnya gini 5 kali posting di Facebook yang sama dianggap sombong, hukuman 1 tahun misalnya. Ini nggak ada. Jadi memang itu yang bikin memang ya kenapa firman Tuhan itu Tuhan Yesus itu sangat menentang yang sombong Tuhan ya. Karena itu tadi orang udah jatuh ke dalam dosa kesombongan tapi tidak merasa. Kan itu seperti kata Allah itu semua orang dibilang sombong. Enggak, menurut saya enggak. Menurut saya ini yang wajar gitu kan. Jadi itu yang buat kan kecuali kalau mencuri ketangkap ya ada hukumnya, ada undang-undangnya gitu kan. Dan ada pasalnya di hukum Tuhan juga ada. Tapi sombong ini kan susah memang. Jadi itulah kenapa memang dibilang itu ya sangat hati-hati menjaga hati dan pikiran kita. Ya, karena nggak ada aturannya mau 50 kali atau 10 kali udah dianggap sombong gitu kan. Nah, itu yang buat ini sangat ya mungkin berbahaya ya karena akibatnya itu. Jadi dia jatuh ke dalam dosa kesombongan, udah diingatkan orang, enggak, gue nggak sombong. Pamer itu ada unsur di situ katanya menunjukkan dirinya tuh keren sama mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi pamer itu ada unsur pengen dipuji. Kalau sombong itu ada unsur merendahkan orang lain. Jadi kayaknya skala apa ya? Merendah. Kalau sombong itu lebih negatif. Negatifnya udah bintang 5. Kalau pamer itu masih bintang 3. Menurut aku sih gitu. Yang bintang 7, bintang 7? Bintang 7. Maksimal bintang 5 kalau di itu. Hotel ya? Di Gojek maksimal bintang 5. Kalau pamer itu ya itu
mengharapkan pujian dari orang lain, ya kan? Kalau misalnya like-nya, jempolnya banyak, wah, kan kita biasanya apa nih, yang nge-like cuma 12. Terus, tapi kalau sombong itu kayaknya ada unsur kayak ngecilin atau anggap remeh gitu. Ya gitu sih pendapatku. Ya. Pendapat. Ya. Coba. Iya, karena kita nggak pernah merasa sombong. Iya. Iya. Walaupun udah ada yang bilang, lu sombong banget sih. Ah, enggak. Karena itu tadi, apa sih ukuran sombong itu kan nggak ada. Nggak ada. Kan aku bilang, kalau aku orang sombong pun paling-paling, kalian kan paling lagi, sombong banget sih si Mangiring ini. Cuma sampai segitu aja kan. Nggak bisa dia dukan atau... Ya, oke. Yang lain mungkin. Oh, Rita sih udah dari tadi udah mau ngomong. Ayo dong, Rit. Itu berkonotasi negatif ya. Berkonotasi negatif loh kalau sombong itu kan. Ya. Bukan, ya kok dibilang sombong positif, enggak juga ya, kalau menurut aku ya. Itu pasti konotasinya negatif. Tergantung. Nah tadi makanya tergantung sudut pandang seseorang, ya, khususnya orang lain biasanya ya. Terus motivasi seseorang, plus intensitas seseorang, misalnya kayak tadi Erik bilang, kalau sekali ngomong di PA Pasutri, kalau menurut aku nggak sombong. Misalnya nih, anak gue juara apa, cukup. Tapi kalau besoknya gue ulang lagi, nah itu udah berkonotasi. Ri, lo nggak boleh jawab, Ri. Ri, lo nggak boleh jawab ya. Lo mau jawab masalahnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya, kalau cuma sekali, ya boleh dong kita memberitahukan ada sesuatu yang membuat kita happy, kan? Boleh dong. Tapi kalau misalnya posting di A, di B, di C, sementara A, B, C itu dia lagi orangnya, kan gitu. Lo lagi. Jadi udah kita dengar udah dengar 5 kali nih. Nah, mungkin bisa jadi itu mengarah ke intensitas seseorang. Berapa kali dia membicarakan hal yang sama kepada halayak ramai gitu ya. Nah, kalau dari segi psikologi kan gimana tuh Kak? Bedanya orang yang sombong dengan orang yang bangga dengan dirinya sendiri, ya. Bangga gitu, maksudnya ya puas dengan pencapaian,
gitu ya, Ya. dengan yang sombong gitu. Ya seperti tadi, kalau dia hanya sekedar dia bangga, cukup sekali gitu loh. Karena kan dia ngomongnya di grup, di medsos lah, cukup sekali. Anak gue masuk 8 loh, udah selesai gitu ya. Nggak perlu diulang lagi. Kalau itu udah akhirnya kesombongan sih akhirnya. Dan kesombongan itu yang nilai orang lain. Makanya tadi bilang jarang kalau orang tuh sadar kalau dirinya sombong, jarang. Dia taunya, gue kan banggain anak gue, kok lo yang sewot kan gitu. Anak gue gitu ya. Makin mengerucut ya, makin mengerucut ya. Enggak juga sih. Yap. Makin mengerucut. Ada yang merasa tersinggung? Ya. Ya, tema-tema aktual, betul. Walaupun ada yang bilang gini, ada juga yang bilang gini, udah jelek sombong lagi, udah miskin sombong lagi, seolah-olah kalau kerja nggak apa-apa, ya kan? Nah, jadi kayak misalnya sekarang, kalau dulu ya sebelum Alex Ferguson pensiun, MU itu kan katanya orang sombong. Kita penggemar MU bilang ya nggak apa-apa, sombong kan juara. Itu salah juga gitu kan, gitu. Ya mungkin keluarga Ferdi nih, dari tadi udah mau ngomong. Enggak, kalau itu mah efek tapul. Kalau ngomongin sombong, saya punya cerita yang agak lucu. Sekitar 6 bulan yang lalu ya, itu saya ketemu dengan teman-teman saya. Ada satu orang yang memang dalam tanda petik sih kalau dikatakan agak sombong ya. Dia baru beli handphone iPhone yang paling baru. Lalu ditunjukkanlah ke saya dan teman saya. Saya bertiga. Nih handphoneku baru nih, iPhone, harganya sekian puluh juta, begini. Tapi karena saya dan teman saya berdua ini nggak ngerti handphone mahal, kita malah bengong gitu loh. Ini apaan sih? Gitu. Sampai akhirnya anak buah teman saya di belakang itu nyeletuk ini. Aduh Bapak, itu handphone mahal. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, ketika dia menyombongkan diri, sementara orang yang diajak ngomong itu nggak ngerti gitu loh, gaptek gitu. Kita berdua ini blow on itu, lihat-lihatan handphone apaan sih gitu. Sampai anak buah di belakang, aduh Bapak itu handphone mahal, Bapak nggak ngerti sih katanya. Nah, lalu bagaimana ya? Apakah itu jatuhnya menjadi sombong atau menjadi bagaimana? Karena memang yang diajak ngomong itu nggak ngerti gitu loh. Dalam artian begini, sombong itu kan menjadi sangat subjektif gitu loh, menjadi sangat subjektif karena yang diajak ngomong itu siapa dulu gitu. Bisa jadi seperti saya, iya, saya upload di Instagram gambar anjing saya gitu loh, piaraan saya. Itu pun ada yang bilang saya sombong gitu loh. Menyombongkan anjing, bukan anjing ras juga, anjing kampung gitu. Itu kan menjadi sangat subjektif. Tentang sombong itu kan menjadi sangat subjektif kan, tergantung lawan bicaranya gitu. Kalau yang diajak bicara orang-orang seperti saya, mungkin dia cerita mobilnya Mercy bisa begini begitu, ya nggak ngerti gitu. Jadi ya memang agak susah ya mengatakan sombong itu seperti apa, karena memang mungkin juga kita tidak sadar. Seperti saya mengupload gambar anjing pun dibilang sombong. Batasannya apa? Batasannya menurut saya jadi agak-agak susah. Tergantung lawan bicara akhirnya. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin ada tambahin Melda? Pasti beda dong pengalamannya kan? Gini ya teman-teman, agak serius sedikit sih. Dan aku berharap kita jangan apa lagunya Andra and the Backbone ya, aku main hati itu, jadi jangan pakai hati. Tapi ini jadi pelajaran juga buat kita. Aku tergelitik waktu kemarin di grup itu rame ya,
masalah Carolina ini dan Abang Sidabutar. Ketika kita dalam tanda petik tidak sepakat dengan apa yang dia ungkapkan, jadi memang kesannya jadi kayak ngeroyok gitu. Aku baru baca itu udah banyak banget kan, wah ada apaan sih nih gitu, sampai akhirnya beliau live. Teman-teman, padahal kita sudah diingatkan kalau nggak salah 3 kali oleh Bang Hotman, dan yang terakhir Bang Hotman bilang kita harus belajar rendah hati. Menurutku ya seperti yang dibilang 1 Samuel 16 ayat 7 ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kalau menilai kesombongan dari manusia, pasti nggak ada satupun manusia yang akan mau untuk ngaku gitu kalau dia tuh sombong. Karena kategori sombong seperti yang Bang Mapur tadi bilang, nggak bisa kita kategorikan yang mana yang sombong, yang mana yang memang bersyukur, yang mana yang memang mamer, yang mana yang memang mengungkapkan. Tapi yang dilihat Tuhan lah itu yang akan ketahuan gitu. Dan bagaimana kita bisa tahu Tuhan menilai kita? Ketika orang menilai, terima kasih ya, aku mau belajar dari kamu. Aku mau, ketika ada orang lain yang akhirnya mau berubah, mungkin itu yang Tuhan mau kasih lihat kita, bagaimana kita belajar rendah hati. Teman-teman, aku sedihnya tuh guru kita ini kan, Bang Hotman ini kan mewakili Tuhan kita ya, kalau kita boleh bilang di dalam PA Pasutri kita. Sudah mengingatkan kita untuk ayo rendah hati, tapi itu aja nggak kita dengar. Kita terus aja berdebat satu dengan yang lain. Kita terus saja merasa pembenaran diri ada di dalam diri kita. Aku langsung di situ pas banget, kok bisa hari ini tentang kesombongan. Dan aku pun diingatkan juga untuk itu gitu. Kalau kita tidak mendengar Tuhan bilang tentang kerendahan hati, bagaimana kita tahu kita bisa rendah hati? Itu aja sih. Jadi maksudnya kita salah. Ya. Limbung. Ya. Kaminar mau ngomong. Kaminar. Ya. Iya. Kesombongan ini sebenarnya sih bermacam-macam ya. Tapi ada sesuatu juga karakter. Kayaknya nggak tahu dia yang sombong apa tidak. Memang udah bawaannya dari dalam. Bawaannya memang iya sombong. Sekalipun orang bilang ya sombongannya, memang itulah kayak gitulah cara dia. Terus ada juga yang baik hati, rendah hati gitu ya. Udah tahu sombong, kayaknya nggak memikirkan kesombongan gitu. Tapi yang karakter ada sombongan ini kadang tetap aja di sudut itu. Terus kesombongan ini juga ada modelnya mau yang itu tadi keangkuhan itu mau meninggikan daripada yang lain. Jadi dia lebih tinggi itu ingin dipuji ya. Ya, supaya tidak setara dengan teman-temannya gitu. Biar ada aku kan baru ini biar aku lebih dulu, jadi pemuji dirian gitulah. Tapi kalau Tuhan memang sebenarnya udah semuanya udah dilihat hati orang manusia itu yang bermacam-macam. Ada yang kayak semak duri, ada yang lembut, ada yang ini kan gitu. Jadi makanya si Lucifer itu karena dia orang pintar, orang apa, semua apa yang dia Tuhan tahu, dia tahu. Jadi sekarang muncullah kesombongannya dia. Aku mau sama dengan
mau sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan tahu itulah makanya dia harus dijatuhkan dari atas jadi belajar. Oh. Ya, inilah keluarga Limbong. Like lah, atau si Fajar. Oke. Jadi ada, kalau tadi kan memang kesombongan katanya nggak ada aturannya gitu, maksudnya yang bisa dihukum. Jadi kalau agak melantur sedikit kan gila norma sosial, norma hukum. Ada beberapa dari norma agama masuk ke norma hukum. Seperti misalnya nih, jangan membunuh, pembunuhan itu kan, terus jangan mencuri, itu ditarik dari hukum agama masuk ke norma hukum. Kenapa itu bisa? Karena ada orang lain merasa dirugikan, karena kalau kita bicara misalnya rumah, akan dibatasi hak asasi orang lain. Itulah tingkatan-tingkatan. Misalnya melanggar seperti ini kan masuk kategori norma agama, itu hubungannya dengan Tuhan. Kalau misalnya dengan norma sosial, misalnya dibilang satta wihata, adang maradat gitu kan, itu kan sosial yang menghukum dia. Nah, norma susila beda lagi. Nah, norma hukum itulah yang sudah ada aturan hukumnya.
Itu dari sisi kalau kita bicara masalah-masalah norma yang mengatur kehidupan kita saat ini. Terus satu lagi juga sebenarnya ya bersyukur dengan topik kali ini ya kita sebenarnya tidak lebih dari besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama, karena kita saling mengingatkan kembali. Ya. Nah, ada hal lain juga sebenarnya yang kita, misalnya kayak yang Kak Minar tadi bilang, ya memang ada orang kok karakter seseorang misalnya pengen pamer gitu kan. Menurut kita mungkin kok sombong amat, tapi menurut dia itu enggak gitu. Nah, untuk menerima seperti ini sebenarnya kita juga mungkin perlu ada istilah kalau misalnya pandangan atas diri kita sendiri, apapun kata orang ya kita nggak mau terlalu ambil. Kalau tadi kan contoh yang Purba itu ya memang ada yang lain juga bilang contohnya. Iya waktu itu burung kenari itu lepas dari sana. Untung lari ke mercy saya katanya. Dia terbang ke mercy saya. Waktu saya tangkap hinggap lagi di BUMN saya katanya. Jadi kita nggak tahu dia mau akhirnya dapat juga sih kita tangkap katanya. Sebenarnya dia apa sih hubungannya gitu kan antara bersyukur atau sombong gitu. Tapi ya bagi kita nggak ambil pusing. Hidupnya Nabi Nuh paling gitu yang kita bilang kan, terlalu banyak di luar sana yang mempengaruhi kita. Saya pernah nggak tahu apa teman-teman belajar bulu tangkis, Tony Hawk bilang waktu Rudy Hartono mau lempar bolanya begini, dia kan pusing mikir apa yang mau dilakukan orang lain. Nah ini omongannya Rudy Hartono ke Kick Andy. Nah si Tony Hawk bilang, ngapain kamu pikirin apa yang mau diperbuat orang lain katanya. Kamu ya pukul aja bolamu itu, kalau memang itu ya itulah, kamu berusaha sebagus itulah katanya. Memang saat ini kita, apa kesan moralnya katanya. Ya Rudy Hartono bilang ke Kick Andy, kita terlalu sering memusingkan orang lain, tapi kita sendiri lupa pekerjaan kita katanya. Nah jadi ini memang kita juga perlu belajar tentang di medsos juga. Saya juga beberapa hari yang lalu nggak tahu, mungkin dari teman-teman di sini kan ada yang apa FB-an kontak sama si Matwa gitu kan, masa dipamerin terima kasih helaku Doharman Limbong notaris buat begini katanya, mabuk saya lihatnya. Cuman kalau aku komentari kan gak enak, nggak sopan itu punya menantu gitu kan. Cuma akhirnya baru saya dari Karawang, udah kau dipuji kau sama Opung katanya, saya juga bingung. Saya komentari nanti repot gitu. Ya cuma pikir ya udahlah, untung nggak di-attack saya, kalau di-attack kan repot. Jadi itu, saya juga bingung apakah si matua saya itu antara sombong atau bersyukur, saya nggak tahu gitu kan. Itu kan masalah hati gitu. Cuma justru saya nggak merasa nyaman gitu, tapi mau protes saya nggak berani. Nanti dievaluasi jadi hela. Nah, itu sebenarnya, tapi ya bersyukur gitu kan, karena kayak yang email bilang juga tadi, ya kita boleh saling mengingatkan. Memang ada kalanya kita terbawa suasana, walaupun sebenarnya kita mungkin nggak ada niat gitu kan, tapi terbawa suasana, ya tapi ya nggak apa-apa lah, ya itulah kelemahan kita kan. Tapi ya kita mau maju ke depan, ya disitulah kita bisa menilai tentang kemampuan kita gitu. Tapi intinya mungkin
pandangan atas diri sendiri akan menolong kita untuk tidak terlalu gampang menilai orang lain. Itu yang saya pikir perlu kita pandang atas diri sendiri kita yang benar. Ya, kita mengajarkan kita untuk selalu bisa bersyukur dengan apa yang ada di kita gitu. Karena kalau kita ada istilah bahasa Batak dulu, dang tarpa ihut-ihut lali mangalang manuk katanya. Jadi kalau elang itu kan yang suka nyolong ayam gitu. Kalau di kampung dulu kan makan ayam itu kan ya paling sekali setahun. Sementara kalau elang ini kan makan dia. Maka ada pepatah orang Batak bilang dang tarpaihut-ihut lali mangalang manuk katanya. Kan enggak semua yang kita inginkan itu bisa kita peroleh gitu kan. Nah, itu mungkin. Terima kasih untuk dari kata teman-teman itu memang tidak semata-mata. Saya juga nggak bilang bahwa main di medsos itu sombong, itu enggak. Itu kan kita salah juga. Kita kan nggak boleh menghakimi gitu ya. Kita lah yang menilai memang sebenarnya. Jadi memang ya tadi Melda tadi sempat singgung tadi mengenai yang kemarin Bang Hotman nanya masalah kerendahan hati itu. Memang ada juga pendapat orang bilang kesombongan itu hanya bisa ditaklukkan dengan kerendahan hati. Nggak ada yang lain. Jadi hanya dengan kerendahan hati. Jadi memang kita harus berlatih, kita harus berdoa untuk merendahkan hati, merendahkan bukan rendah diri ya, bukan jadi minder gitu. Kita harus merendahkan, menganggap sesama itu jadi penting gitu. Jadi kalaupun tetap bermedsos, tetap itu sih bukan berarti jadi dilarang bermedsos ya. Ya boleh-boleh aja. Aku cuma karena malas aja. Tapi aku sering baca-baca FB juga gitu ya. Tapi bukan berarti itu. Saya juga nggak pernah bilang, oh ini sombong banget sih. Saya juga nggak berani menilai itu. Karena tadi kita kan nggak bisa juga, nggak tahu juga dia memang bersyukur itu, dia harus menunjukkan, memberitahukan itu ucapan syukurnya dia, kebahagiaannya dia harus bagi ke orang lain, kan kita nggak tahu. Jadi hanya Tuhan lah yang tahu itu kan, apa motivasi dia gitu. Jadi mungkin Bang Hotman lah, ini kita rindu nih sama pendapat suhu kita nih. Saya mau cerita dulu tentang kerendahan hati. Saya pikir dulu ya, ada momen waktu itu saya berpikir, wah saya ini sebetulnya sudah boleh juga dikategorikan orang yang rendah hati. Pikir saya gitu. Lalu kemudian saat teduh pada waktu itu dari Filipi pasal 2. Di pasal 2 itu diceritakan begini, dengan orang merendah hati, dengan menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itulah yang kesan saya ketika membaca Filipi pasal 2 itu. Jadi orang yang rendah hati menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Saya berpikir saya sudah rendah hati dengan mengutamakan anak-anak remaja, teman-teman di PA gitu. Saya pikir saya udah rendah hati loh gitu. Ternyata tidak loh. 3-0 saya dibuat Tuhan. Ceritanya begini.
Kami sermon, waktu itu Bang Pur belum sintuan. Jadi sermon itu dipimpin oleh Amang IVT. Lalu Partai Hukumar keluarga Panggabean, Partai Hukumar Palang Hitam, bukannya Jenderal Panggabean, keluarga Panggabean Palang Hitam meninggal. Lalu IVT bilang kita persingkat sermon, lalu kemudian kita langsung mengapuli. Kami pergi jalan kaki dari gereja ke Toko Umar. Udah banyak orang yang datang ngelawat. Tenda sudah dibuat dan orang duduk di bangku kosong-kosong. Kami duduk di bangku kosong itu karena ada orang punya acara di dalam. Sementara lagi nunggu, ada seorang anak gadis bawa nampan berisi kopi dan teh. Ditawarkan ke kita. Kalau lewat dari depan Anda yang ambil teh itu bukan ambil buat diri sendiri kan? Kalau ambil buat diri sendiri. Di samping saya Hastab Bolon. Saya duduk di sini, Hastab Bolon di sini, kemudian bapaknya si pria utama di sini. Saya ambil gelas untuk saya. Lalu si Tambu Bolon ambil gelas, dikasih kepada bapaknya pria utama gelas itu. Baru kemudian diambil untuk dirinya sendiri. Cerita tadi kan menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dia mengutamakan Amang yang sudah pensiun ini dulu, baru dia. Saya bilang, Hotman, kenapa kau tidak ngasih teh itu, gelas itu kepada dia? Kan dia lebih tua loh. Si Hastam Bolon lebih tua dari lo. Dia Direktur Bank Indonesia lagi. Saya bilang 1-0. Belum rendah hati. Lalu kemudian ada pengumuman dari depan, dari rumah. Dihita ruasnya HKBP Menteng masuk Mahita Samaracara. Semua bangkit berdiri, menuju ke pintu. Ada 3 undakan tangga. Kan nggak langsung bisa masuk semua. Lalu kemudian si Hastam Bolon dorong saya dari belakang, di samping itu didorong supaya saya naik duluan tangga. Setelah itu didorongnya Amang si pria utama. Baru dia naik. Saya dulu didorong, kemudian bapaknya si pria utama, baru dia. Baru saya sadar, loh, ternyata udah 2-0. Dia mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Lalu kemudian yang ketiga, sampai di dalam, waktu itu si Panjaitan Perjalanan Cendana yang jadi Sintua Wek, dia yang ngomongin. Kan ada yang mandok kata sian ruas, dan ada mandok kata sian perhalado. Lalu kemudian Sintua Panjaitan menunjuk si Hastam Bolon untuk menjadi mandok kata sian perhalado. Dia bilang begini, jangan saya lah. Di sini kan ada senior kita, katanya. Amang Sintua Siahana yang ngomong. Udah biasa dia mengucapkan kata penghiburan, katanya. Itu dia bilang. Dia tolak dirinya, dia utamakan saya. Celakanya, tahu nggak? Aku mau lagi. 3-0. Dia mengutamakan diri orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, saya berpikir ini, untuk hal kecil saja tidak bisa kita mengutamakan orang lain. Apalagi hal besar. Bagaimana mungkin kita mengutamakan orang lain? Padahal Yesus berkata, orang yang terbelakang menjadi terdahulu, orang yang terdahulu menjadi terbelakang gitu.
Jadi kan lawan dari sombong ialah rendah hati. Ternyata menurut fakta itu, saya masih dapat dikategorikan orang yang sombong karena tidak mau mendahulukan orang lain daripada diri saya sendiri. Itulah kesan saya tentang sombong. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Pengalaman yang ya kita pun kadang-kadang akhirnya kita nggak sadar ya bahwa kita menganggap ya kita lebih sering menganggap diri kita gitu ya, walaupun dalam ucapan kita mungkin kita itu, tapi dalam perlakuan kita ternyata sering ya tidak mengutamakan orang lain. Kita lebih sering mendahulukan kita. Ya pengalaman ya dari teman-teman itu sangat menguatkan kita ya. Ini yang pertanyaannya, kita orang yang sombong nggak gitu? Memang hanya Tuhanlah yang menilai itu ya. Dan kita pun tidak, ternyata kita pun tidak bisa juga untuk menilai. Ya walaupun mungkin dalam hati kita, itu sombong banget sih gitu. Kita pun tetap ternyata tidak punya hak untuk menilai itu. Ya. Saya rasa mungkin ada lagi. Ya, baru nyampe. Baru beresin itu. Buat bumbunya Marta besok. Ada pesanan katanya besok. Adalah. Ada lagi yang lain? Kita kan nggak perlu narik kesimpulan lah ya. Nggak ada kesimpulan lah. Kita lah menilai. Masing-masing aja yang mengambil kesimpulan. Kita mungkin menilai ternyata saya masih orang yang sombong kadang-kadang atau sering ya mungkin ya kita Bang Hotman. Jadi lawannya kesombongan itu adalah kerendahan hati gitu. Jadi memang dibilang salah satu pendapat nih, kesombongan hanya bisa ditaklukkan dengan kerendahan hati. Saat kita melatih diri bersikap rendah hati, maka saat benih kesombongan mulai muncul, kita segera sadar dan mematikannya. Kita harus terus belajar merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar Dia bisa memuliakan kita dan menjadikan kita saluran berkat-Nya. Disitulah kita mengutamakan sama kita. Gitu mungkin ya, teman-teman. Kalau ada lagi, boleh juga lah. Gitu kan, biasanya kan sampai jam 11 kan? Ini baru jam 9. Terlalu singkat nih topiknya, ini harusnya topik yang lain kali ya, biar agak panjang. Oh, nggak pernah ya? Oh. Ada. Apalagi besok ada yang mau persiapan. Untunglah besok ini ya, nggak ada pesta ya. Kalau nggak ada COVID kan pasti udah pesta lagi. Oh, kita besok habis dari sini ke sini gitu kan, karena ada CD gitu kan. Karena COVID ini ya kita nunggu-nunggulah kiriman buah tadi ya. Apa tadi? Es buah sama hanya sebelahnya dong. Ketika si Pinondang menikahkan anaknya katanya penuh gereja ya? Kan dibatasin juga Bang. Aku juga nggak lihat dibatasin, tapi bagi yang nggak bisa memang disiapkan live streaming. Kata si Beni kan lainnya, Beni Huta Barat, penuh gereja katanya. Itu ada ini Bang, unsur-unsur ketidaksukaan. Tapi kayaknya harusnya nggak bisa, karena kita pun Sintuan dia meminta kita untuk tidak datang. Kalau lihat fotonya Utes sih enggak Bang Hotman, enggak terlalu penuh. Mungkin penuh. Ya, karena kapasitasnya mungkin terisi. Kita Parhaladu diminta sama dia untuk tidak datang tanpa mengurangi rasa hormat. Kami mohon maaf teman-teman Parhaladu, kami tidak bisa mengundang karena untuk keluarga pun mereka benar-benar mematuhi COVID. Iya, karena dia sendiri yang membatasi. Nah, itu disiapkan live streaming. Ya oke deh. Ya. Saya ingat soalnya waktu si Bonar Tobing menikahkan burunya si Ruth. Iya. Aku minta untuk ikut, aku ikut ya, aku bilang sama si Melina, nggak boleh. Iya.
Benar, karena pada saat itu sebenarnya udah ada protokoler itu hanya 30 orang. Untuk dua belah pihak. Cuman Amanguluan waktu itu oke lah kita kasihlah masing-masing 25, jadi 50 orang masing-masing 25 dari keluarga. Nah, Sintua pun yang harusnya kita bahas hanya WX 10. Jadi teman-teman Sintua pun hanya di luar ngasih salam, habis itu mereka pulang. Karena waktu itu udah itu mau PSBB kan? Awal-awal pembatasan kan dia. Ya, Maret kan itu. Iya, sementara dia jalan. Besok si Rafael dilantik CD nggak bisa salam lagi. Iya nih. Ya, virtual. Ya. Salam virtual. Ini ngeliatin makanan. Kayak dia udah tidur. Iya, si Rafaelnya udah disuruh tidur. Ya, untuk besok. Kania belum ya? Kania kapan? Hafal juga dia yang gelombang kedua. Bahasa Batak. Tapi gelombang keduanya nggak jelas. Nah, ya enggak, kita kemarin di rapat Parhalado ya mungkin informasi aja. Sebenarnya tim COVID itu menyarankan gereja ditutup mulai tanggal 16. Kan bener kan? Prediksi Itu saran dari situ. Jadi kita berdebat terutama Manguluan, satulah dulu kita tutup yang jam 15. Jadi jam 10 itu tetaplah dulu ada live streaming, tetap ada ibadah, tetap ada pembatasan gitu loh. Tapi melihat ini kan naik terus nih, artinya iya, 600 loh. Konstan itu untuk seluruh Indonesia kan konstan itu antara 1.500 ke 2.000. Kemarin 2.400. Ini Jakarta doang 600 loh. Ya, jadi kita juga nggak mau tiba-tiba ada klaster HKBP Menteng. Iya, soalnya sekarang klaster barunya kan rumah ibadah. Betul. Jadi semua Parhalado pada dasarnya minta itu di stop aja, ditutup. Jangan sampai klaster Mulia Raja. Udah selesai, Ci. Tinggal tunggu boomingnya aja. Ya. Belum tahu. Jadi tapi memang orang tua itu segera aja. Mumpung gereja belum ditutup. Menurut aku sih ya, segera kalau sampai gereja ditutup kan susah lagi bukanya. Ini PSBB kan masih dilanjut, ya kan? Kenaikan masih tinggi. Nah, kalau tiba-tiba ada keputusan itu ditutup, ya ditutup. Kita nunggu waktu lagi lama. Menurut aku sih kalau memang ini ya disarankan aja, diusulkan gelombang kedua. Gercep ya, gercep. Iya. Ya enggak, orang tua yang memang harus penting untuk kalau misalnya masih di sini sih, ya nggak apa-apa juga. Yang penting itu yang sekarang, Bang. Yang mau buru. Kalau yang emang mereka genting itu sih mereka emang udah ngikutnya yang sekarang apapun yang terjadi. Kayak yang model-model kami ini nih yang pelintat-pelintut tadinya udah nggak mau yang sekarang kan, karena ngelihat waktu itu naik angkanya. Aduh, nanti takut gitu kan tertular. Begitu makin lama makin naik, waduh takut gereja ditutup juga ini gitu kan. Akhirnya ya udahlah ikut aja deh gitu. Yang kayak kami ini yang memang bingung-bingung gitu. Kalau yang mereka yang mau keluar negeri, terus kayak yang mau baptis sekalian CD itu udah pasti di besok. Ya. Dan itu juga buat agak lama nih besok karena ada baptis. Iya. Jadi agendanya kan sendiri kan. Iya. Habis itu ada perjamuan kudus. Kalau yang gelombang kedua ini sih omongannya sih Januari juga nggak masalah. Oh, ya. Jadi kita prepare-nya memang ke tahun depan kayaknya. Tapi ada satu hal yang ya saya sudut pandangnya senantiasa dari sudut pandang ya iman lah gitu ya.
Aku lihat di gereja kita, kalau di CD itu kan duluan dibaptis baru di CD kan? Betul. Iya. Benar. Sebetulnya salah loh menurut saya. Karena dia harus mengaku iman percayanya dulu, baru dibaptis. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, kan gitu. Kan ketika anak itu kecil yang mengaku percaya dulu kan melalui orang tuanya. Kenapa dibaptis dulu baru dia mengaku iman percayanya? Bukankah mengaku dulu baru dibaptis? Kan karena nggak dibawa waktu kecil. Kenapa? Mungkin karena itu, dibawa Bang. waktu kecil. Mengikuti Karena tradisi itu, mengikuti tradisi itu harusnya baptis duluan, baru CD gitu. Bukan. Acara baptis anak pun dimulai dari sebuah pengakuan iman. Kan orang tua sudah mengaku iman percayanya bersama dengan seanggota jemaat, kan? Kenapa orang tua 2 kali mengaku iman percaya? Kenapa? Iya, mewakili anaknya. Mewakili anaknya. Jadi anak itu yang mengaku imannya melalui orang tua. Jadi diaku dulu imannya, baru kemudian dibaptis dia. Kenapa sesudah gede dibaptis dulu baru mengaku imannya? Kenapa? Coba pikir dulu kayak gitu. Banyak ya, seringkali masalah adalah masalah waktu. Praktisnya gimana? Kita lebih suka praktis. Sama seperti perjamuan Di Jalan kudus. Jambu doang atau di semua KBP juga gitu, Bang? Di semua HKBP begitu. Kenapa? Karena mereka lebih suka praktis. Bukankah lebih suka kita praktis perjamuan kudus di tempat supaya nggak usah lama-lama kita di gereja? Nonton bola bisa lama. Apa kan MU gitu kan apa? Bisa tahan begadang untuk nonton MU. Tapi nonton lihat orang perjamuan kudus maju ke depan lama banget. Tapi setahu aku di GKI juga kalau memang bersamaan dengan baptis, duluan baptis juga, Bang, kalau puasa. Nah itu dia, kenapa? Kan coba dah pikir. Ya, maksudnya kan mulai HKBP. Nah itu dia, seringkali kita lebih menyukai hal-hal praktis. Kan lebih praktis kan dulu dari pengakuan. Kok sudah mengaku imannya bersama dengan orang banyak, tambah lagi acara baptisan lagi gitu. Dan enggak praktis itu memang. Tapi secara teologis gitu, orang percaya dan dibaptis, bukan dibaptis dan percaya, bukan. Percaya dibaptis. Itu kata Markus pasal 16. Nah, itu dia pokok-pokok pikiran yang perlu banyak kita renungkan bersama. Yalah, itu pelajaran buat Casil itu yang belum dihabiskan. Balon. Yang baru dapat kerjaan baru itulah. Balon si. Balon si week berapa kau, Tri? 9. Kalau gitu udah bisa si Eri dikasih buku tulisan saya tentang Sintua ya. Nah, bisa Bang. Bisa banget. Apalagi udah jadi trainer sekarang. 16 halaman loh. Bisa banget, Bang. Oh, udah dapat. Oh iya. Ya bacalah supaya kau tahu oh ini kalau jadi Sintua jadi begini gitu. Iya. Ferdi tahu yang pengen Ferdi biar ada Sintua kita masih aktif sekarang.
dia nggak tahu baca nyanyian. Jadi karena kelemahan kita kan ada kelebihan, ada kelemahan. Kelebihan kita semua acara dicetak kantor. Jadi Sintuawe kalau bikin acara penghiburan di rumah duka, tinggal bilang aja sama Sintua kantor, dicetak kan, tinggal baca. Nah suatu ketika saudaranya meninggal bukan anggota Jalan Jambu. Kemudian kami datang ke situ. Karena dia sudah Sintua, temannya semarganya bilang, Situa, jaha Joel Dei, katanya gitu. Dikasih buku LD ke dia. Dia nggak tahu bacaan nyanyian berapa yang harus dinyanyikan pada waktu itu. Romai Bana, amang Situa, nomor 3 jahaun. Karena Sintua tidak pernah diajari cara membaca nyanyian. Karena semua diatur oleh kantor. Betul. Sehingga Sintua tidak pernah mencari nomor berapa, nyanyian yang pantas untuk dinyanyikan, gimana menyanyikannya. Kan nyanyian itu kalau dibacakan kan dipotong-potong kan, potongannya tidak tepat juga susah juga gitu. Asal nasi tua doh, katanya gitu dia. Jadi nanti bukan 2 tahun nasinya. Orang WX 9 juga enggak. WX 9 juga enggak. Ayat 3 doh. Nah, Nehemia di pasu-pasu ke situ. Ada waktunya, Bang. Ayo lo. Ya, itu. Waktu Tuhan pasti lebih baik. Tapi memang ini pengalaman ya. Aku kan pernah kami jalan-jalan tuh sama Immanuel juga itu ke Siantar Sawah. Terus kata Mang Kolan kan, nanti Amang yang liturgis ya. Oh ya udah aku pikir biasa aja. Nah di sana kan nggak dicetak tata ibadah kayak kita. Jadi ya nomornya aja dikasih. Nah, memang jemaat ditayang, ada layar kan. Nah, tapi kita yang liturgis kan bisa jadi kita bengong aja, atau memang ternyata mereka buka buku ende. Jadi buku ende begitu nyanyi, buku ende buka. Untungnya aku dulu lagunya dikasih sama Amang Kolan, ini loh lagunya untuk nanti. Jadi tuh ku bikin kayak tata ibadah HKBP Menteng, ku print. Untung aja ku bikin, jadi aku bisa ikut nyanyi. Kalau enggak, sibuk kan ngambil buku ende sini kan. Ya ternyata mereka terlatih gitu. Kita kan enggak, betul kata Bang, semua udah ada di depan kita. Iya, jadi itu kelebihan kita sekaligus kekurangan kita secara pribadi. Karena kalau kita melayani di Menteng, semua tersedia. Betul. Tapi kan kita situa di marga kita gitu. Situa merahatangiak pe balutuk. Mamilag tangiak pe balutuk. Madok pasu-pasu dari hata Batak tangi boto. Hanya dihafal hanya dalam bahasa Indonesia kan. Kalau kita hafal bahasa Batak. Tapi kan halak merhata Batak dong. Oh iya. Karena nanti kan di keluarga Tambunan kau Sintua juga, bukan hanya di HKBP Menteng kau Sintua. Keluarga Tambunan juga akan mengatakan, atau keluarga Siagian, Burunami, Tambunan, hamu mah cuma milak tangiang katanya. Mandok pasu-pasu, ikon ditutup dodo tangiang alea manami kan, anggo alea manami nang iboto. Bahasa Indonesia do diboto. Sama seperti kakakmu ini, pengakuan iman rasuli bahasa Indonesia, dia nggak tahu. Bahasa Batak mantap. Bahasa Batak mantap dia. Aneh kan orang Amerika. Iya, bahasa Batak mantap. Kalau bahasa Indonesia terus kayaknya otaknya tumpul. Tahu ya. Iya. Oke, sebelum nanti ditutup sama
doa penutup nanti Bang Hotman lah ya, sekalian mendoakan Rafael. Oke. Ya, tapi sebelumnya mungkin Bu Ketum, siapa tahu ada pengumuman. Dibuka dulu. Mute dulu. Ya, pengumumannya berarti minggu depan Mr. Lim ya, Pak Limbong. Tunjuk-tunjukkan dia berdua. Tapi sebelumnya, sebelumnya bisa sebentar. Y10 ada kemungkinan tanggal 23 ya, minggu depannya lagi. Kan minggu depan kan tanggal berapa ya? 15. 15. Nah, tanggal 22 kemungkinan Y10. Aku nanti lagi coba kita bikin Y10 itu jam 5. Ya, karena mereka udah bilang jam 5 biar kita. Kalau misalnya tetap jam 7 mungkin libur dulu. Atau tanpa kita lah, emang hebat kali Y10 ini ya. Masa gara-gara Y10 Sutri libur gitu ya. Gak apa-apa, Bang. Hah? Iya, ya itulah. Nanti mungkin nanti ikut bahas lah di grup W10. Kalau bisa kita bilang jam 5 atau jam 6 gitu kan. 1,5 jam. Ya, lanjut. Dol tuh. Masih di mute. Salah lagi. Paling dong. Bukan gue ya. Iya kayaknya nih. Bukan kerjaan host ya? Bukan. Gue nggak ada megang-megang. Tangan gue di sini nih. Gue dari tadi begini. Tangan gue dari tadi begini. Ya, dia mati lagi. Ih, dah. Dah. Tangan gue di sini. Ayo langsung ngomong Karita cepet. Pak Limbong, minggu depan ya. Boleh. Bukan boleh. Oke. Kan ada asisten. Bukan Ibu Limbong loh. Besok Pak Limbong. Bapak-bapak semua ini. Oh. Snacknya apa snacknya? Ih, berisik. Oh, banget nih. Kue talam. Jeruk perak. Jeruk perak. Oma, apa yang nolak sih, Ri? Orang mertua bangga sekali pamer kue talam di SB. Itu tadi yang dibahas. Oke, silakan Bang Hotman. Ya. Oke, kita berdoa. Ya. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami nikmati. Kami betul-betul menikmati persaudaraan di dalam Tuhan. Lebih dalam persaudaraan daripada persaudaraan manusia. Terima kasih untuk kesehatan kami, keterikatan kami satu sama lain, kekasih-kekasih kami. Berkati apa yang kami bicarakan. Kami rindu supaya kami boleh menjadi orang-orang yang tidak sombong, melainkan orang-orang yang dikategorikan orang yang rendah hati, yang mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ia mendahulukan murid-muridnya untuk dicuci kakinya. Ia mengambil sikap menjadi seorang manusia, merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tetapi oleh karena itu, Engkau meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus semua lidah mengaku dan semua lutut bertelun. Gilirannya pun akan tiba bagi kami sama seperti itu. Engkau akan meninggikan kami, bukan kami yang meninggikan diri kami sendiri, melainkan Engkau. Bapa yang kudus di surga, secara khusus kami bawa ke hadirat-Mu
anak kami Rafael Simajuntak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ia akan berdiri di hadapanmu, disaksikan oleh orang banyak anggota jemaat. Secara virtual juga orang melihatnya dan menyaksikan Rafael mengaku iman percayanya. Bapa yang kudus di surga, para malaikat juga melihat Rafael menyaksikan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, supaya ungkapan aku percaya itu bukan hanya di mulutnya Rafael semata-mata, tetapi itu adalah ungkapan siapa dirinya. Rafael adalah orang yang percaya kepada Allah Bapa, orang yang percaya kepada anakmu Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Roh Kudus yang menguduskan dia beserta kami sekalian menjadi anggota tubuh Kristus yang kudus. Bapa yang kudus di surga, kami berdoa supaya Engkau berjalan di hadapan Rafael secara khusus untuk meratakan jalan. Semua bukit-bukit yang menonjol diratakan. Semua lembah yang banyak lembahnya ditimbun. Semua jalan yang berliku-liku diluruskan. Semua palang-palang besi dan pintu-pintu tertutup dibukakan, agar Rafael dapat bertumbuh dalam hikmat secara intelektual, bertumbuh secara sosial, bertumbuh secara emosional, bertumbuh secara sosial, bertumbuh secara rohani. Sama seperti Yesus dalam Lukas pasal 2 ayat 52, Yesus semakin bertambah hikmatnya, semakin bertambah besarnya, semakin dikasihi oleh manusia, dan juga semakin dikasihi oleh Allah. Demikian juga Rafael. Dia meraih cita-citanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Ia akan menjadi seorang hamba Tuhan di bidangnya lebih daripada opungnya yang menjadi hamba Tuhan di bidangnya sebagai pendeta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dengar dan kabulkanlah doa kami, tatkala kami juga bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Horas.